Ya, memilih pemain di setiap musim tentu saja ini sebuah investasi ya sahabat Sonora, karena setiap klub harus mengeluarkan budgetnya untuk mendapatkan pemain tertentu untuk memenuhi kebutuhan timnya supaya bisa tampil maksimal di satu laga musim ke depan. Dan ini menarik karena Liga Inggris sudah melakukan bursa transfer. MU tadi sudah dibahas beberapa oleh Mas Dwi, kemudian juga Chelsea. Klub-klub papan atas di Liga Inggris seperti City, kemudian Arsenal, Tottenham Hotspur, ada yang menarik nggak Mas Dwi dari klub-klub ini? Iya, mungkin Liverpool ya, Ya. sebagai runner up Liga Inggris musim kemarin. Hmm. Ini kalau kita bicara transfernya Liverpool, ini supporternya lagi deg-degan nih Mas Yudi. Waduh, kenapa tuh Mas Dwi? Soalnya kan mereka baru aja melakukan salah satu pembelian termahal mereka sepanjang sejarah waktu mendatangkan Darwin Nunes ya dari Benfica, striker Berapa mereka. itu Mas? Termahal? Sekitar 75 juta euro, masih di bawah Virgil van Dijk sih. Cuma memang dia nomor 2 sekarang, nomor 2 termahal, transfer termahal Liverpool nomor 2. Dia striker yang diharapkan bisa menggantikan peran Sadio Mane yang pindah ke Bayern Munchen ya. Jelas dengan ekspektasi seperti itu, beban untuk Nunes memang berat ya, karena dia harus mencetak banyak gol. Dan celakanya di dua uji coba yang sudah dilakukan Liverpool, ini dia beberapa kali membuang kesempatan yang harusnya udah 99% gol lah. Udah di depan gawang tinggal nyeplosin gitu. Kalau saya atau Mas Yudi yang depan gawang tuh kayaknya juga bisa ngegolin gitu lah. Istilahnya begitu lah. Bola-bola gampang gitu. Tapi ternyata dia nggak bikin gol. Dan itu sekarang udah bikin gaduh nih di kalangan supporternya Liverpool. Mereka takut Liverpool melakukan perekrutan yang flop gitu, Mas Yudi dan sahabat Sonora. Karena ya mau nggak mau harga mahal Nunes langsung dibanding-bandingkan dengan performanya waktu uji coba menghadapi Manchester United dan Crystal Palace ya, dua uji coba yang sudah dilakoni Liverpool. Liverpool kalah 0-4 dari United di uji coba pertama, kemudian menang 2-0 lawan Crystal Palace. Tapi waktu itu Nunes lagi-lagi membuang kesempatan emas di depan gawang. Ini yang kemudian menjadi isu buat Liverpool. Jangan-jangan supporternya ini takut nih, jangan-jangan kita belanja mahal-mahal dapatnya nggak sepadan gitu dengan Sadio Mane. Nah ini si pelatihnya Jurgen Klopp sendiri sudah paham lah, dia dengan kekhawatiran supporter, dia minta yang namanya uji coba ya. Dia yakin sih nanti pas masih butuh adaptasi, dan ketika kompetisi sudah dimulai, Klopp yakin Nunes bisa tampil seperti waktu di Benfica. Di Benfica sih catatan rekornya cukup bagus ya, Mas Yudi ya. Catatan golnya cukup bagus, sehingga itu yang membuat Liverpool tertarik mendatangkan Nunes. Tapi memang kalau misalnya Nunes ternyata nggak sebagus penampilannya benar-benar jelek gitu kayak di uji coba, ini memang celaka sih buat Liverpool sih. Bahaya. Ya kayak buang-buang uang gitu kalau Iya. Jadi kalau ada istilah ada harga ada rupa, sebetulnya kurang begitu berlaku ya di. Iya. Karena ini si Nunes ini memang dibeli jauh di atas harga pasarnya ya. Harga pasarnya itu cuma 55 juta, tapi dia dibeli 75 juta. Artinya ya kalau misalnya pemain yang sudah oke lah, yang bisa mencetak banyak gol, minimal mungkin 20-25 gol dalam semusim, harga transfer yang lebih mahal dari market value mungkin nggak ada masalah. Tapi celaka kalau misalnya nanti Nunes benar-benar flop gitu ya. Ini yang dikhawatirkan Liverpool, karena ya artinya Liverpool akan gagal dan susah lagi mereka dengan sudah mengeluarkan uang demikian banyak. Apakah mereka bisa nanti mendatangkan striker lain nanti, entah di bursa transfer ini atau nanti ketika di bulan Januari, apakah mereka masih punya dana gitu ya untuk mendatangkan striker lain lagi apabila nanti si Nunes ini nggak perform gitu. Ketika di laga uji coba Mas Dwi kemudian tidak perform yang disampaikan Mas Dwi tadi. Contoh kita berkaca dari kasus Nunes ini ya. Tekanan itu kan bukan hanya datang dari direktur teknik atau dari orang-orang dalam klub sendiri, tapi dari supporter, karena semuanya terbuka transparan ya, berapa nilainya, bursa transfernya seperti apa. Mungkinkah ini kemudian mempengaruhi nilai kontrak, misalnya dari angka sekian jadi turun gitu, atau seperti apa ya? Kalau nilai kontrak sih kayaknya nggak akan berubah ya. Udah fix, paling mungkin klausul bonusnya aja. Kan biasanya kalau di kontrak itu
kalau kontrak pemain ada bonusnya lah, ada bonus kalau misalnya dia bisa mencetak berapa gol dalam semusim bonusnya segini, kalau dia bisa bikin assist berapa banyak bonusnya segini. Paling itu sih yang pengaruh Adendumnya ya. iya, yang pengaruh ke apa namanya, penghargaan reward-nya nanti buat Nunes ya. Tapi kalau soal gaji sih nggak berubah sih, udah fix sih. Jadi, cuma itu tadi memang betul yang Mas Yudi bilang tadi, tekanan akan besar ketika dia tidak segera mencetak gol nih, si Nunes nih. Walaupun ini baru uji coba gitu ya, tapi ya namanya striker dihargai demikian mahal, ya harus cetak gol gitu. Nggak bisa enggak, udah. Semakin lama dia tidak mencetak gol, pasti tekanannya kepada Nunes ini akan semakin besar dan takutnya nanti terbawa ketika mereka masuk ke kompetisi yang sebenarnya gitu. Karena sudah banyak contoh lah kejadian-kejadian di mana pemain-pemain yang mahal dibeli mahal tapi ternyata flop dan mereka nggak bisa benar-benar nggak bisa bangun lagi, nggak bisa bangkit lagi sepanjang musim gitu. Udah jadi flop sepanjang musim dan akhirnya musim berikutnya ya udah dijual sama klubnya gitu dengan harga rugi gitu ya dibandingkan dengan harga pembeliannya. Ini yang ditakutkan oleh supporternya Liverpool karena ini sih memang nggak mudah sih gantiin Sadio Mane ya. Sadio Mane ini udah 5 tahun di Liverpool, mencetak begitu banyak gol, kemudian kerjasamanya dengan Mohamed Salah, dengan Roberto Firmino, dengan Diego Jota itu udah ngecun banget gitulah, udah nyetel banget gitu. Memang nggak mudah sih untuk menggantikan pemain seperti dia. Ya mudah-mudahan sih Nunes bisa mengatasi tekanan ini dan apa namanya, melakukan start dengan baik lah. Dan kalau kita lihat ya di Premier League kebetulan Liverpool startnya tidak begitu susah sih. Mereka di 2 pertandingan pertama itu cuma menghadapi Fulham dan Crystal Palace. Crystal Palace ini kan udah dikalahin juga di uji coba ya, udah 2-0 Liverpool menang. Artinya ada kemungkinan startnya Liverpool ini bagus lah, paling nggak 6 poin lah ya didapat dari 2 pertandingan pertama. Nah pertandingan ketiga ini mau berat, mereka ketemu Manchester United nanti di tanggal 22 Agustus. Nah mudah-mudahan sih Nunes pas lawan Fulham, pas lawan Crystal Palace itu udah nyetak gol lah, jadi tekanan buat dia udah berkurang gitu, dia udah bisa tampil lebih rileks, lebih enjoy gitu ya, sehingga nanti tidak mengecewakan di pertandingan yang penting melawan Manchester United. Ya kita ikuti aja, orang bijak bilang namanya juga baru ya, butuh adaptasi, butuh penyesuaian diri. Betul. Barang baru masih mulus. belum ngecun banget tadi ya. Ini mungkin kita kasih waktu lah ya sampai sekian pertandingan baru kemudian. Mudah-mudahan sih cepat adaptasinya sehingga Nunes bisa memenuhi ekspektasi semua yang akhirnya merekrut dia dengan harga sefantastis. Betul. Masih banyak kesempatan sih Mas Yudi kalau kita lihat ya. Liverpool masih di jadwal itu masih akan menghadapi 3 uji coba. Ada melawan Red Bull Leipzig, kemudian Red Bull Salzburg nanti di tanggal 27 Juli dan terakhir melawan Strasbourg di tanggal 31 Juli. Ini lawan-lawan yang di atas kertas sih kualitasnya ada di bawah Liverpool sih. Jadi seharusnya sih Liverpool bisa main dengan tenang, kemudian pemain-pemainnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dan mudah-mudahan si Nunes sudah mulai mencetak gol di 3 uji coba berikutnya ini. Oke, selain Nunes apakah ada lagi sosok nanti yang menarik kita bahas? Kita akan jeda lagi Mas Dwi. Kita lanjut di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Sporta kerjasama Sonora dan bolasport.com. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.